Udah terlatih. Oh. Nggak bilang. Oh kamu. Ayo. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Bu. Harum gak ada suaranya? Emang suaranya emang kecil, Bu. Oh. Bantu. Makasih. Apakah semua hari ini hadir? Ada yang sudah hadir, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Desti, hadir Bu. Arum, Hadir, Bu. Esra, Gitu. JJ. Hadir, Bu. Berarti yang nggak hadir Raga sama Sampai aku ada yang tahu kenapa? magang. Hah? Raga magang, Bu. Kasabarannya apa? PKL. Nanti materinya bisa dibantu untuk Raga dan Kak Safera ya. Baik, Nggak Bu. punya nomornya tuh. Oh iya, dan nanti kita ke rumah. Oke, di sini Ibu mau kasih sebuah video singkat tentang apakah sistem gabut semalam efektif. Katanya tujuan kita sekolah itu buat cari ilmu, tapi kayaknya kita mungkin sekolah biar dapat ujian sempurna aja. Alasannya biar bisa orang tua lah, masuk sekolah favorit lah, biar ujung-ujungnya kita dapat juga baru satu kerjaan yang bikin cepat kaya lah. Terus seperti biasa, kita masih suka mikir gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Dari situ tercetuslah ide brilian yang bernama sistem kebut semalam. Tapi benarkah SKS semujarab seperti kata orang-orang? Pada dasarnya, SKS merupakan sebuah metode yang berdasarkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana porsi kerjaan untuk jangka waktu tertentu diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat. Kalau kita perhatikan ini videonya. Saya cuma diselenggarakan semalam saja, persis seperti bentuk Bondowoso atau bincang penanganan. Biasanya orang di bawah kami melakukan SKS adalah mereka yang tergolong sebagai penunda. Untuk tahu apakah kamu seorang penunda, coba perhatikan dua grafik ini. Kalau kamu lebih akrab dengan grafik yang ini, maka selamat, kamu termasuk kategori penunda. Berhubung para pemuda di sini juga bahkan les, mereka sering beralasan bahwa SKS diberikan untuk kepentingan super. Bagi yang ingin situasi terdekat akan muncul dari hormon adrenalin yang bisa melipat gandakan kemampuan kita untuk mendidik hari biasa. Di satu sisi, cara mikir ini nggak salah sih, karena baca adrenalin memang bisa bikin otak terasa segar dan lebih cepat. Tapi di sisi lain, efek ini gak bakal berakhir lama dan biasanya bisa stres dan capek yang luar biasa. Memang titik abadi di dunia ini. Selain itu, SKS punya efek samping yang tak terelakkan, yaitu begadang. Banyak pagi yang mau ujian begadang seakan lapar waktu belajar. Nyatanya, begadang itu cuma adalah beberapa jangka pendek yang sifatnya itu sementara. Belum lagi begadang sebetulnya bikin otak capek sehingga tak bisa Siapa yang suka begadang sini? dan pasti bisa setengah mati. Lebih lagi hobi begadang akan meningkatkan risiko buruk di dalam tubuh kita. Jadi, sebaiknya Arum kemarin nonton obesitas, Bu. tapi kalau dampaknya jadi baik banget, kenapa masih banyak orang yang suka menunda? Nggak apa-apa, Di dunia Bu. psikologi, sifat menunda sangat akrab dengan istilah temporal fiskal. Artinya, mengejar target deadline sudah dengan kita anggap sangat penting. Akibatnya, skripsian misalnya terasa belum penting kalau belum mepet-mepet banget deadline. Sifat menunda juga ada hubungannya dengan inklusivitas dalam kita. Tapi ya, kehidupan kita itu masih serba sederhana. Kalau lapar, ya itu tinggal berburu. Urusan hari itu ya dipikirkan saat itu juga. Tapi makin kompleks kehidupan manusia, makin banyak kehidupan yang mau harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Cuma praktiknya, inklusivitas dari sejarah kita ini memang masih berkembang. Pokoknya selalu saja ada alasan kalau sesuatu belum mengancam nyawa atau gengsi. Dan itu dia masalahnya. Selama ini sekolah terbiasa menilai kepintaran siswa nyaris dari mulai pelajaran doang. Gampangnya dilihat adalah hasil jangka pendek bukan jangka panjangnya.
Akhirnya wajar saja kalau kita juga jadi gampang menyerah pada kesenangan sesaat tanpa memikirkan apa akibatnya di kemudian hari. Apalagi membanyaknya distraksi online yang dibuatnya serba instan seperti sekarang. Padahal pepatah juga tahu kalau mau maju kita memang mesti berusaha dahulu baru bersenang-senang kemudian. Dan seperti biasa, terima kasih. Jadi apakah sistem tersebut semalam efektif? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena akan membuat kita capek. Hanya ingat pada saat itu aja. Cuma sesaat. Terus juga bisa bikin kita jadi stres. Makanya kenapa kadang kalau mungkin anak-anak di sini mengerjakan tugas yang mepet-mepet sama deadline pasti kayak gampang jenuh lah, gampang jadi nangis sendiri lah karena kebanyakan tugas. Padahal dari kemarin-kemarin nggak dikerjain. Siapa yang suka kayak gitu? Arung bu, Kita masuk ke materi. Kapan waktu yang baik untuk belajar? Ada yang kenal siapa dia? Ibu mau di Ayunda. Ya betul. Mau dia Ayunda. Mau dia Ayunda ini siapa? Artis, penyanyi, terus dia Iya. Mau dia Ayunda ini aktris, dia juga merupakan model, dia juga penulis buku, dia juga penyanyi. Nah, seperti yang di sini anak-anak juga tahu kan kalau misalnya Maudy Ayunda itu sangat berbakat apalagi dalam bidang belajar. Dia bisa masuk ke Universitas Oxford, kemudian dia juga melanjutkan sekolahnya di Universitas Stanford. Kelihatannya masih pada ngantuk. Siapa lagi yang sebenarnya tidak lagi. kenapa? Kok saya baru katanya? Habis kamu kelihatan kayak ngantuk. Emang kayak gitu setiap hari bu. Setiap kelasnya Yang bersuara dari awal sampai sekarang Desti terus. Yang bertiga apakah ada masalah di rumah? tidak. Atau ada masalah di luar? Apa belum sarapan? Belum. Di sini kita sarapan ya. Ibu tertib. Tidak. Oke, speaking ini berjudul berpikir sebelum menjawab. Mungkin di sini ada yang nggak pernah bermain. Kunci dari permainan yang satu ini seperti judulnya berpikir sebelum menjawab. Nah, Ibu kasih contoh dulu. Kalau ayam sakit, berobat di dokter hewan. di Pak Dukun. Dokter hewan. Pak Dukun. Iya betul ya Sra. Kok bisa betul bu? Oke, kita main lagi ya. Kalau Bapak mau minum, pakai Garam bu, gimana ya Sra? garam bu. Iya betul. Oh gitu. Aku nggak paham bu. Berikutnya ya. Aku paham. Belum bu. Tuti terlambat ke sekolah, jadi Tuti naik. Gimana ulang jawabannya? Delman beca satu. Delman. Iya betul Arum. Delman. Kita main dua kali lagi ya. Rumput makanan kesukaan sapi. Rumput warna apa? Warna hijau. Salah udah sih. Salah udah sih. Apa? Pink bu. Iya betul. Terakhir ya. Ayo Desti fokus. Kalau hujan turun agar tidak basah, kita pakai Ayo pakai apa? Apa betul
kaos. Hah? Pakai kaos. Ulang jawabannya. Pakai apa bu? Pakai kaos. Pakai payung. Arum? Pakai payung. Iya. Karena gue pakai payung bu. Namanya gue. Terus belum menjawab. Kan udah laras dibunyikan. Kan aku minta ulangin jawabannya. Aku minta ulangin tadi jawabannya. Kamu langsung jawab. Hah? Ulang bu, belum paham. Nanti kita main lagi ya. Enggak semangat bu. Semangat dong. Nah, bisa dibacakan Desti? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Jadi belajar itu adalah proses di mana apa yang ada kita lihat atau yang diberikan contoh bagi kita itu yang menjadi proses kita untuk kita mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dan berbagai materi yang kita pelajari. Kemudian ada 5 waktu terbaik untuk belajar. Bisa dibaca Arum. Waktu terbaik untuk belajar di pagi hari jam 7 hingga 11 merupakan waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas produktif. Di rentang jam tersebut, otak dan tubuh masih fresh untuk mulai hari. Belum banyak distraksi yang terjadi juga. Kemudian ada faktor matahari terbit muda yang memasuki sejalan serta aliran udara masih segar. Di siang hari jam 11 hingga jam 14.30 merupakan rentang waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas yang lumayan susah, berat, atau menguras energi. Sebab di rentang waktu ini keinginan untuk tidur menurun tajam atau simpelnya tubuh kita sudah sedikit mengeluarkan rasa kantuk seperti di pagi hari. Namun berlaku jika malam harinya tidak tidur larut. Lanjut, Jesslyn. Sore hari jam 3 sampai jam setengah 6 merupakan rentang waktu di mana tubuh dan otak benar-benar berada dalam kondisi yang lelah karena sudah menjalankan berbagai aktivitas dari pagi sampai siang. Malam hari jam 6 hingga jam 9 merupakan waktu yang terbaik untuk mempelajari kembali atau recall pelajaran yang diajarkan dan mengerjakan tugas pribadi yang diberikan di pagi hari atau siang. Sebab pemikiran kita masih mengingat sebagian besar yang diajarkan. Ditambah juga dengan kembali mengulang yang dipelajari. Dini hari jam 1 sampai jam 4 sebenarnya menjadi salah satu metode belajar yang cukup unik. Sebelumnya sudah disinggung sedikit di awal, meskipun tak banyak, ada beberapa mahasiswa atau siswa yang cocok menggunakan metode belajar di rentang waktu dini hari. Nah, sore hari ini sini kelasnya nggak ada ya, yang sampai dari jam 3 sampai setengah Itu aja yang dulu Iya, karena biasanya ini kan jam-jam ngantuk. Jadi sore hari ini cocoknya semisal mau tetap melakukan belajar itu cocoknya berdiskusi dengan teman atau yang mau kerja kelompok mengenai tugas itu bisa dipakai di sore hari. Tapi biasanya jam ini cocoknya itu untuk tubuh atau otak benar-benar dalam keadaan lelah, jadi dipakai untuk istirahat. Tapi istirahatnya bukan berarti tidur. Nah, di dini hari kan nggak mungkin ya di sini kalian yang SMA belajar di jam 1 atau sampai jam 4 kan, karena jam setengah 7 kalian harus sudah sampai di kelas kan. Nah, biasanya dini hari ini ya memang cocok jika kalian yang punya metode belajar sendiri gitu. Jadi emang apa ya, butuh suasana yang tenang, butuh misalnya kan kalau di sore hari ke malam orang-orang rumah bersih gitu kan, atau
semisal, tapi jangan dipaksakan karena kan kembali lagi kalian harus sekolah lagi. Tapi di sini ada yang punya waktu belajar sendiri atau ada yang sesuai nih sama waktu-waktu di pagi harinya, siang harinya, di sore hari sama di malam hari? Ada Bu, jam 7 sampai jam 11 kan kita belajar. Di sekolah. Di sekolah. Ya, itu boleh. Di luar jam belajar di sekolah? 18 sampai 9. Biasanya jam 7 Malam. sampai Esra? Pagi lupa. Di luar jam Iya, kelas? jam 18 sampai jam 12. Oh, berarti biasanya Esra pulang sekolah nih buka catatan lagi, buka buku lagi buat belajar lagi yang tadi dipelajari gitu ya. Biasanya bikin ringkasan lagi nggak? Tergantung materinya. Oh. Kalau materinya gampang, kalau lebih simpel. Kalau Jesslyn? Saya every time dia. Oh, every time. iya Bu. Saya kalau ada tugas aja Bu waktu belajar. Kalau Terus ya dapat ranking 1. saya belajar kalau lagi ada tugas aja. Jadi kalau nggak ada tugas saya nggak baca. Oh. Tapi dia bentar Bu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 ini Oke, tapi Jesslyn suka buat catatan sendiri ya? Kalau saya juga Bu, gaya belajar saya itu auditorial Bu. Jadi saya mendengarkan, saya mengingat gitu. Tapi kalau misalkan saya baca gitu malah jadi ngantuk gitu Bu. Jadi saya lebih suka emang buat dengerin mereka kalau lagi ada yang ngomong, saya kan lebih memperhatikan karena itu dari tulisannya. Jadi nggak buat ringkasan, kecuali lagi ada materinya baru saya langsung catat biar nggak lupa gitu. Kalau sekarang Berarti nggak punya jam belajar ya, tapi semisal memang ada jam belajar. Ya kalau Arum? Aku biasanya di jam 6 sama sampai 9 sama-sama kayak Bella. Biasanya sama, dua catatan lagi atau tergantung? Kalau ada tugas. Oh, berarti sama kayak Jesslyn. Berarti nggak selalu juga belajar jam 6 sampai jam 9 ya? Iya. Kalau Destiny, ranking 2 gimana? kalau saya Bu belajarnya itu yang jam 7 sampai jam 9. Tapi kalau misalkan saya kan biasanya kebangun tuh jam 1-an baca-baca, habis itu tiduran Bu. Udah, gitu aja Bu. Berarti keren ya bisa baca-baca lagi Iya, di Bu. sebuah hari. Biasanya kan kalau kebangun lebih suka apa? Nonton TikTok. Kan nggak ada HP tuh Bu. Oh, nggak ada HP. Kan masih sekolah Bu, nggak bawa HP. Ada SMA. Panggil TikTok. Kan ada TikTok Bu. Apa itu TikTok Bu? Oke, bagus ya. Berarti di sini punya jam belajarnya masing-masing. Yang punya jam belajarnya baik, seperti tadi contohnya Esra, bisa dipertahankan. Untuk teman-teman di sini yang jam belajarnya masih bolong-bolong, ditingkatkan. Karena kan pasti kalian juga pernah kan mau UAS, mau apalagi ini kan udah mau masuk ke PTN kan. Nah, kalian harus persiapin nih dari sekarang biar nanti pas ujiannya tuh bisa enjoy ngerjainnya. Terus juga nggak seperti tadi kan kalian menerapkan SKS gitu, sistem kebut semalam, karena itu nggak baik. Memang seperti tadi dibilang kan itu otak tuh lebih jernih ketika mengerjakan mepet deadline, tapi itu bisa membuat diri kita sendiri jadi stres. Nah, bagaimana memiliki waktu untuk belajar? Bisa dibaca Esra? Yang pertama, manajemen waktu. Menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana seseorang mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, ini
ini salah satunya gimana supaya kita bisa efektif belajar, yaitu membuat manajemen waktu. Desti boleh dibaca? Tujuan manajemen waktu yang pertama meningkatkan fokus, kedua optimalisasi penggunaan waktu, ketiga peningkatan kualitas hasil, keempat menghindari prokrastinasi. Seperti materi yang sebelumnya pernah Ibu bawakan tentang prokrastinasi. Apakah di sini masih ada yang prokrastinasi? Ada Ada itu siapa? saya Bu. Oh, aku ya. Jangan seperti itu ya, Desti. Oke, di sini Ibu ada aktivitas belajar, membagikan kertas ini. Sekarang dibaca dengan jelas. Ini sesuai yang kita dapatkan atau sesuai yang kita pikirkan Bu? Kan Boleh dikolaborasi dua-duanya. ini langsung dijawab. Menurut kamu gimana? Satu P. Yang semuanya boleh langsung dijawab kecuali yang jadwal di sana. Ada. Aku ada cerita. Masih Bu. Jangan saling mencontek ya. Itu dari pribadi masing-masing. Desti, sebelum jangan mencontek. Jadi kesulitan kan dalam menjawab. Saya kesulitan. Nah, Desti. Apa manajemen aku? Waktunya sampai jam 8.30 ya.
Sudah Bu. Nomor 3 nggak dibacakan Bu? Nanti buat tugas di rumah. Sudah. Ada nyamuk. Oh ada nih. Bu, si juara 1 banyak banget jawabnya. Mungkin Desa mengkolaborasi apa yang dipelajari hari ini sama yang kemarin, apa yang sudah dia dapat sebelumnya. Udah, Esra? Udah Bu. Kenapa belum? Apakah susah menjawabnya? Oke. Jadi siapa dulu yang mau menjelaskan apa yang sudah ditulis? Juara 1, juara 2, juara 3, juara 1. Mungkin dari Esra dulu yang memiliki jam Ini waktu semua. belajar. Ini semuanya dari satu-satu. Iya Iya, dong, masa satu satu sampai itu 1, 2, 4. Nomor yang pertama apa yang manajemen, apa yang itu kan sesuai sama kita ya. Iya. Manajemen waktu itu ada satu upaya kita membuat jadwal supaya kita tuh teratur dalam satu hari itu. Manajemen waktu kalau belajar. Yang kedua kalau belajar itu kegiatan yang dilakukan untuk memahami satu materi yang kita tuh bisa mengekspresikan itu dengan berbagai jenis kreativitas. Contoh kamu meringkas, terus kamu menuliskan di menggunakan warna-warni di kertas dengan kayak gitu bisa. Terus 3 hal yang juga kita sudah menerapkan itu tuh kita membaca jadwal kegiatan terus juga checklist gitu. Itu yang kedua menggunakan waktu belajar dengan mereka semalam terus duduk. Terus habis itu istirahat. Terus yang ketiga tidak menunda-nunda lagi tugas. Kita kasih close dulu ya. Jadi Esra ini betul-betul menjelaskan apa yang seperti tadi dibilang bahwa Esra itu memang memiliki waktu jam belajar jam 6 sampai jam 9. Oke, dilanjut Jesslyn. Ya Bu, yang ini nomor 1 menurut saya. Ya, saya. Singkat-singkatnya. Menurut saya yang manajemen waktu itu mengatur waktu Bu. Jadi mengatur waktu seseorang itu menggunakan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu diharapkan kan bisa semua kegiatan itu dapat dicapai. Jadinya manajemen waktu itu menurut saya sendiri mengatur waktu seseorang dengan melihat skala prioritasnya serta semua kegiatan dapat dicapai. Nah, belajar menurut saya upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, sikap yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, dan menjadi yang sesuai dengan normanya. Lalu ada 3 hal yang ada perubahan gitu yang setelah mengikuti manajemen waktu ini. Yang pastinya pertama tidak terlambat mengerjakan tugas. Yang kedua tidak terlambat mengerjakan tugas karena sudah dijadwalkan kayak tadi skala prioritasnya. Lalu yang kedua ada tidak terlambat mengumpulkan tugas, dan yang terakhir tidak terlambat datang ke sekolah. Ah iya. Oke, kita beri close dulu. Berdasarkan hasil jawaban dari Jesslyn ini kita lihat bahwa Jesslyn ini punya waktu belajar ya sebetulnya, tapi dia nggak mau mengungkapkan agar rahasia registrasinya nggak terungkap. Tapi terima kasih untuk jawaban dari Jesslyn. Oke, kita lanjut ke Arul. Coba suaranya lebih kencang. Ada mic nggak Bu?
Terus yang kedua yang belajar yaitu mempelajari materi. Kita belajar suatu materi atau hal sampai menguasai dan memahami apa yang kita pelajari itu. Jadi mendapatkan hasil dari belajar. Terus yang keempat tiga hal yang menunjukkan saya sudah menerapkan manajemen waktu. Yang pertama, sholat tepat waktu. Terus tidur tepat atau tidak begadang, itu juga menurut saya manajemen waktu. Terus yang ketiga, tidak terlambat masuk sekolah. Oke, tapi pas buat Arum, kalau Arum di sini lebih ke waktu-waktu yang di luar belajar ya, seperti tadi sholat, terus kemudian tidur. Tapi bagus dari situ Arum sudah kelihatan bisa memanajemen waktunya sendiri. Oke, lanjut terakhir ke Desti. Oke, ini lihat siapa. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu? Manajemen waktu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh individu dalam menyusun kegiatan agar terlaksana secara teratur. Kedua, apakah yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah proses yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Sebutkan nomor 4. Nomor 3 tidak ada teman-teman. Nomor 4. Sebutkan 3 hal yang menunjukkan bahwa Anda telah menerapkan manajemen waktu. Yang pertama, membuat jadwal. 2. Tidak prokrastinasi. 3. Disiplin. Jadi tadi nomor 2 apakah betul? Apa Ibu? Barusan Desti juga bilang bahwa Desti masih melakukan prokrastinasi. Itu kan usaha Bu. Tapi sudah ya. Akhir-akhir ini sudah tidak prokrastinasi Bu. Mengerjakannya sebelum deadline. Gitu. Kita kasih close dulu buat Desti. Jadi Ibu juga mau menambahkan bahwa manajemen waktu itu bisa seperti menggolongkan aktivitas berdasarkan tingkatnya, yang prioritas apa dulu yang dikerjakan tadi, seperti Jesslyn ya buat skala prioritas. Terus tadi ada siapa? Esra ya, sama Desti bikin jadwal. Kemudian mulai melakukan hal-hal kecil seperti tadi Arum tidur tepat waktu, gak begadang, itu bentuk manajemen waktu dari hal yang kecil. Terus juga tadi sholat tepat waktu ya? Iya. Masanya Bu? Ya? Boleh Bu. Boleh. Kan ini ada materi tentang ini Bu, waktu-waktu belajar. Kalau misalkan Bu, waktu belajarnya itu dari jam 11 sampai jam 1 itu apakah efisien? Jam 11 sampai jam 1. Sampai jam 1. Seperti tadi yang kita lihat ada di deskripsi dini hari kan. Sebenarnya metode belajar itu kan memang ada, tapi kan dari kita sendiri kadang yang punya apa ya, yang pertama kan juga harus ada niat untuk belajar kan, kemudian butuh waktu yang kita yang menyempatkan diri, bisanya jam berapa nih gitu. Semisal kayak Jesslyn nih punya waktu untuk keluarga kan, jadi kayak family time dulu baru bisa belajar. Tadi jam berapa? Semisal jam 11. Oh ya, jam 11 ya. Nah itu tergantung dari Jesslyn-nya. Yang bisa membuat efisien dan efektif itu kan dari pribadinya gitu. Jadi sebetulnya belajar kapanpun aja itu bisa, tergantung kita gimana cara kita membuat metode belajar itu. Menurut kita itu asik, seperti tadi Jesslyn juga bilang auditorial yang harus belajar sambil mendengarkan. Berarti nanti semisal Jesslyn mau pakai jam waktu belajar jam 11 dengan metode tadi, cara belajarnya Jesslyn, mungkin itu efektif
atau bagi Arum yang tidurnya tepat waktu gitu. Main game. Ada lagi mau bertanya? Ibu ya? Ada nih, kan aku punya itu Bu, nonton. Terus di film itu dia belajarnya pagi, kayak misalnya jam 1 sampai jam 4. Terus dia kelasnya misalnya jam 7. Terus di sekolah itu dia tidur. Itu gimana Bu? Tapi pas ditanya sama guru, dia bisa gitu Bu. Jadi sebetulnya mungkin cara belajarnya dia tuh berbeda ya. Itu kan kurang tahu bagaimana cara belajarnya dia. Tapi kebiasaannya dia mungkin yang seharusnya diubah. Mungkin juga jam belajarnya dia yang bagus di jam segitu, jam 1 sampai jam 4. Tapi kebiasaannya dia yang suka tidur di kelas itu yang mungkin seharusnya diubah. Lagi? Gak ada lagi Bu. Oke, Bu lanjutkan. Tadi menggolongkan aktivitas berdasarkan tingkat kepentingan, kemudian menciptakan target-target kecil seperti wishlist yang akan dicapai. Semisal kayak di sini kan anak-anak yang pintar semua kan, pasti kan punya punya tujuan ke PTN yang diinginkan. Mungkin ada yang mau masuk ke universitas A atau universitas B, itu kan universitas yang bagus. Jadi atau seperti tadi mau di Ayunda ada yang mau masuk ke Oxford, Desti Arum. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Gitu. Ada punya wishlist. Berarti belajarnya harus ditingkatkan lagi. Kemudian sesuaikan pelaksanaan jadwal dengan situasi. Semisal memang kalian sudah membuat jadwal, tetapi situasinya tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang ada di jadwal, itu bisa kalian reschedule gitu. Kemudian yang terakhir, ciptakan waktu khusus untuk menghibur diri. Jangan lupa untuk me time, gak harus selalu belajar 24 jam gitu. Karena itu akan membuat otak jadi lelah, jadi mudah stres gitu. Harus dibawa happy belajar. Semua di sini suka belajar kan? Belajar sama Suka Bu? Suka. Ekstra Bu. Ada party lah Bu belajarnya. Saya happy. Dan seperti Eka, sini kan anak-anak pintar semua, anak baik. Iya Bu. Jadi pengalaman belajar apa yang didapat kalian pada hari ini? Dari Arum? SKS tadi ya, dan sampai jadi suatu kebiasaan dan diperbiasakan di kehidupan sehari-hari. Terus perihal manajemen waktu juga perlu ditingkatkan, seperti membuat izin, membuat skala prioritas juga mulai harus diterapkan di kita untuk targetan gitu. Desti? Kalau saya Bu, pengalaman belajar yang saya dapatkan hari ini itu kalau sistem kursus malam itu tidak baik karena itu membuat kita capek, bisa buat stres juga. Terus kita harus lebih meningkatkan manajemen waktu kita, seperti kita kayak membuat jadwal, lebih disiplin gitu Bu. Terus kita juga Jangan prokrastinasi. ya tidak menunda pekerjaan ya. Terus yang lebih utamanya itu Bu, kita jangan sampai kayak Iya, butuh waktu untuk menghibur diri sendiri. Jesslyn? Untuk kesimpulan pada kegiatan hari ini, yang kayak gitu Bu. SKS itu sebenarnya setiap orang itu kalau ada tekanan baru berpikir Bu.
ada juga teori yang mengatakan bisa karena ada tekanan. Tapi yang kita lihat hari ini, kalau hal itu sudah juga tidak baik, ada minusnya, yaitu short memory. Terus ada juga tadi di YouTube bilang akan merasa stres, cepat capek dan sebagainya. Jadi kesimpulannya menurut saya itu SKS itu tidak baik, lebih baik dibuat jadwal walaupun ada perubahan dikit-dikit menjadi gunung. Jadi jangan belajar kalau ada tugas doang. Kalau itu bisa Ekstra? Jangan SKS. Nah, karena kalau SKS kita yang stres. Apalagi kalau masuk tugas, pasti akan dijabat bener gak ya? Itu bener gak ya? Itu bisa gak ya? Apalagi kalau ujian gitu ya, Bu ya. Itu sering banget ya SKS siapa soalnya aku sering kalau ujian. Iya kan? Iya. Belajarnya juga itu boleh turun. Iya. Itu terus juga belajar itu penting tapi jangan terlalu diforsir. Kita juga butuh healing. Tapi jangan sapi ya. Jangan terlalu. Ibu Esra Ya Bu, kemarin saya lihat si Esra Bu. Gimana? Ngapain? Terima kasih dari pengalaman belajar yang sudah disampaikan mengenai mengenai belajar ini. Ibu harap apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian tulis dan nanti akan dikerjakan seperti membuat jadwal itu betul-betul kalian resapi dan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jadwalnya Ibu tagih minggu depan bisa Bu. Ya Bu, ini lagi Ini dikumpul Bu. Kan nanti ada nomor 3 buat jadwal. Sekalian nanti Ibu tanya apakah kalian betul-betul melakukan jadwal itu atau tidak. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mungkin bisa ditutup dalam doa oleh Esra. Jadi teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa mengucapkan dan kita mengakhiri doa. Doa bersama. Terima kasih buat Esra. Terima kasih buat anak-anak semua. Kita bertemu minggu depan. Kertasnya jangan sampai dibuang, jangan sampai dirobek, jangan sampai dijadiin kertas gorengan. Kita tunggu jawaban kalian nomor 3 minggu depan. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan kalau ada respon. Ada masukan? udah bagus. Ini bagus. Saya tak pakai anting-anting ya. Pakai bandel lah. Belum sarapan. Yang mana? Mesti. Oke, tadi saya lupa tidak memberi batasan waktu. Kontrak. Jadi ini terlalu panjang. Tidak terasa waktunya hampir 1 jam. Iya, Pak. Gak apa-apa Pak. Iya, hanya tadi memang karena interaktif, ya, kita tidak merasakan bahwa itu waktunya sebenarnya sudah habis. Ya. Saya kira bagus ya, semuanya strateginya ya, dimulai dengan penyajian video, ya, kemudian ada speaking dan baru masuk ke dalam materi ya, diakhiri dengan kesimpulan oleh gurunya. Nah yang nanti jadi persoalan bisa muncul satu ya tes ya, apa tes? Belajarnya dia pagi ya, dari jam 1 sampai jam 4. Itu adalah kalau menghadapi di kelas nanti, yaitu suara. Ya,
kalau nanti ditekankan ya ada suara yang keras ya, untuk mengelola kelas. Ya, manajemen kelas itu tidak bisa kita lakukan dengan baik. Salah satunya adalah suara. Penguasaan kelas itu bisa dengan suara. Kemudian kalau tadi upaya Raisa dengan mendekati